Selama berapa abad Rusia berada di bawah kekaisaran Tsar sebelum akhirnya berubah menjadi Uni Soviet. Kaisar waktu itu memerintah dengan kasta birokrasi. Tsar merupakan gelar penguasa monarki. Kata Tsar sendiri diketahui berasal dari gelar kaisar-kaisar Romawi, Caesar atau Tsar. Tsar pertama Rusia sendiri bernama Ivan IV Vasilievich yang memiliki julukan Ivan the Terrible, yang memimpin pada tahun 1533 hingga 1584. Tsar memiliki kekuatan absolut dan juga tidak terbatas, dan juga tidak tunduk pada batasan konstitusional maupun institusi parlementer. Tetapi dalam video ini kita tidak akan membahas tentang sejarah berdirinya Kekaisaran Rusia. Sebaliknya, kita justru akan membahas tentang runtuhnya Kekaisaran Rusia hingga bangkitnya Uni Soviet. Dan juga kita akan membahas sosok misterius yang memiliki peran dalam runtuhnya kerajaan Tsar Rusia terakhir, yaitu Tsar Nicholas II atau Tsar Nicholas II. Nicholas Alexandrovich Romanov atau yang dikenal sebagai Tsar Nicholas II merupakan kaisar terakhir yang memimpin Rusia yang berkuasa pada 1 November 1894 hingga 15 Maret 1917. Di bawah kepemimpinannya, Kekaisaran Rusia yang dikenal sebagai salah satu kekuatan besar baik dari segi ekonomi maupun segi militer akhirnya runtuh juga. Nicholas lahir pada 18 Mei 1868 di Istana Alexander, Saint Petersburg, dan merupakan putra sulung Kaisar Alexander III serta Ratu Maria Feodorovna. Sang ayah memberikan pengaruh kuat pada Nicholas, di mana Alexander III ini membentuk nilai agama yang konservatif dan juga kepercayaan akan pemerintahan autokratis. Dan juga saat kecil Nicholas ini mendapatkan pendidikan secara private dari guru-guru terbaik yang ada di Rusia pada saat itu, termasuk pejabat Rusia yang sangat berkualitas pada saat itu yang bernama Konstantin Pobedonoshev. Meski sangat unggul di bidang sejarah dan juga bahasa asing, ternyata sang Nicholas muda itu sangat memiliki kesulitan di dalam bidang politik dan juga ekonomi. Bahkan Alexander III gagal mengajarkan tentang urusan pemerintahan kepada sang Nicholas. Karena ayahnya meninggal pada Mei 1896, Nicholas resmi dinobatkan sebagai Tsar Nicholas II. Namun dia sendiri, Nicholas, menyatakan bahwa dia belum siap untuk menjadi seorang Tsar yang memimpin rakyatnya. Jadi singkat cerita, ketika dia sudah menjalani kehidupannya sebagai seorang Tsar yang telah melalui berbagai macam peristiwa, baik itu suatu kemenangan yang luar biasa maupun suatu kekalahan, dia sudah mengalami itu semua. Namun Tsar Nicholas masih memiliki suatu kecemasan tentang siapa yang akan menjadi ahli warisnya. Siapa yang akan menjadi ahli waris kekaisaran Rusia yang begitu megahnya, yang begitu luar biasa. Karena setiap kali istrinya melahirkan, Alexandra itu selalu melahirkan anak perempuan. Hingga suatu ketika istrinya melahirkan anak kelimanya, di mana anak tersebut adalah seorang anak laki-laki. Dan tentunya hal tersebut membuat Tsar Nicholas sangat bahagia luar biasa. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Alexei, anak dari Alexander Tsar, selalu menangis seperti orang yang merintih kesakitan ketika dia baru saja dilahirkan. Hingga akhirnya dokter kerajaan mendiagnosis bahwa Alexei mengidap suatu penyakit yang disebut sebagai hemofilia. Di mana hemofilia ini adalah suatu penyakit gangguan pembekuan darah. Jadi ketika orang mengidap hemofilia ini, dia tidak bisa mengalami pembekuan darah secara normal. Jadi darahnya tidak bisa membeku. Dan penyakit tersebut tidak bisa diobati maupun disembuhkan pada zaman itu. Pada zaman ini ada treatment yang bisa dilakukan untuk mengobati hemofilia ini. Namun setahu saya hemofilia ini masih belum bisa disembuhkan secara total. Penyakit Alexei ini merupakan penyakit keturunan yang berasal dari garis keturunan ibunya. Jadi ketika si Alexei ini mengalami suatu luka, baik itu benturan maupun sayatan, dia akan mengalami rasa sakit atau rasa nyeri yang berkepanjangan. Dan darahnya itu akan sulit untuk berhenti karena sulit untuk mengalami pembekuan, di mana ini sangat mungkin mengakibatkan kematian. Dan ketika Alexei sudah berusia 2 tahun, para dokter-dokter kerajaan maupun dukun-dukun yang berada di kerajaan Tsar Nicholas menyarankan bahwa sebaiknya Alexei dibunuh saja. Karena mereka sangat kasihan dengan keadaan yang dialami oleh Alexei, dan mereka takut apalagi jika sampai Alexei terluka. Hingga detik-detik akhir sebelum Alexei akan dibunuh, ibunya itu melakukan upaya terakhir. Dia meminta tolong kepada semua kolega-kolega dan lain sebagainya
untuk mencarikan dukun terbaik, dukun yang memang mampu untuk mengobati penyakit dari anaknya ini, si Alexei ini. Karena dari segi medis, dokter-dokter itu sudah mengatakan bahwa ini tidak bisa disembuhkan. Hingga singkat cerita, pendeta dari gereja Ortodoks Rusia mengenalkan seorang pria bernama Grigory Rasputin yang secara ajaib mampu mengobati penyakit hemofilia yang diderita oleh Alexei. Dan bahkan hingga sampai saat ini tidak ada penjelasan secara ilmiah, secara saintifik tentang apa yang dilakukan oleh Grigory Rasputin hingga mampu mengobati penyakit hemofilia dari Alexei. Di mana pada saat itu tidak ada satupun dokter maupun dukun yang mampu menyembuhkan penyakit Alexei. Sedikit cerita tentang kehidupan awal Grigory Rasputin. Dia adalah anak ke-8 dari seorang petani miskin dan religius. Ketujuh anak petani ini meninggal pada saat usia masih bayi. Dan satu-satunya yang bertahan hanyalah Grigory Rasputin. Nama aslinya sendiri adalah Grigory Yefimowitch. Dan saat kehidupan remajanya, Grigory ini bisa dikatakan sangat brutal ya. Karena dia gemar mencuri, dia gemar menjahili orang, dan dia juga gemar melakukan pemerkosaan. Dia gemar sekali memperkosa para wanita-wanita. Dan karena perilakunya tersebut, dia dijuluki Rasputin, yang berarti tidak bermoral. Meskipun dikenal gila wanita, namun ternyata Grigory Rasputin pernah memiliki keluarga. Dia menikahi seorang gadis yang bernama Praskovia Dubrovina pada usia 18 tahun. Dia memiliki 7 orang anak, dan hanya 3 yang masih bisa bertahan hidup hingga dewasa. Pada tahun 1987, setelah 10 tahun menikah, Rasputin pergi berziarah ke biara Saint Nicholas di Verkhoturye, di mana itu sekitar 300 mil dari desa tempat Rasputin tinggal. Dan di sana dia bergabung dengan sekte rahasia bernama Klis. Dan semenjak saat inilah kehidupannya berubah. Dia mendapatkan pencerahan secara spiritual, di mana setelah dia melakukan ziarah tersebut, mungkin dia bertapa atau melakukan hal-hal spiritual di sana, dia mampu untuk meramalkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan, dan dia mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik itu penyakit medis maupun penyakit non-medis. Pada tahun 1903, Grigory Rasputin kembali ke Rusia dan menetap di kota Saint Petersburg. Karena penampilan dari Grigory Rasputin ini sangat kumal, kotor, dan berantakan, itu membuat anggota dari gereja Ortodoks saat itu bertanya dan juga penasaran dan juga menghampiri dia. Mungkin anggota tersebut bertanya, kamu siapa, dari mana gitu. Karena dia terlihat sangat berbeda dan juga mungkin sangat mencolok. Akhirnya Rasputin menceritakan tentang dirinya, bahwa dia bisa meramal dan juga dia bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Hingga singkat cerita, nama dari Grigory Rasputin ini semakin tenar karena kemampuannya adalah mengobati berbagai macam penyakit dan juga meramalkan berbagai macam hal yang akan terjadi di masa depan. Untuk sekedar informasi, pengadilan di Rusia pada saat itu sangat percaya dengan okultisme, yaitu kepercayaan pada kekuatan gaib yang dikuasai oleh seorang manusia. Orang-orang pengadilan juga butuh orang yang dianggap suci untuk meningkatkan kepentingan mereka. Dan Rasputin ini sangat cocok dengan apa yang mereka butuhkan. Dan akhirnya Rasputin diajak ke pengadilan Rusia. Dia pun dikenal sebagai orang suci yang mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik itu medis maupun non-medis. Dan tidak bisa dijelaskan bagaimana cara dari seorang Rasputin ini mengobati berbagai macam penyakit tersebut. Tidak ada penjelasan secara saintifik apa yang dia lakukan hingga dia dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit tersebut. Pendeta gereja Ortodoks Rusia dan juga anggota senior kekaisaran pada saat itu akhirnya mengenalkan Grigory Rasputin kepada Tsar Nicholas II dan juga Alexandra, yang pada saat itu sangat putus asa mengobati penyakit yang diderita anaknya Alexei, yaitu penyakit hemofilia. Dan dia hanya memberikan sedikit kata-kata, lalu Alexei pun sembuh dari penyakit hemofilianya. Dan semenjak saat itu Rasputin mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari Tsar Nicholas II dan juga keluarga kerajaan. Bahkan dia menjadi penasihat spiritual kerajaan Romanov pada saat itu. Seiring bergulirnya meningkatnya reputasi dan juga pengikut dari Grigory Rasputin ini, rumornya mengatakan bahwa dia sering melakukan kegiatan spiritual yang aneh, seperti pesta seks dan lain-lain. Dan dia juga sering melakukan pemerkosaan kepada siapapun wanita yang dikehendakinya, termasuk wanita bangsawan sekalipun. Jadi bisa dikatakan Grigory Rasputin ini melakukan apapun yang dia mau. Bahkan rumor juga mengatakan bahwa dia berselingkuh dengan Tsarina Alexandra, istri dari Tsar Nicholas II atau Tsar Nicholas II. Suatu hari ketika Alexei, anak Tsar Nicholas, sudah berusia 12 tahun, dia mengalami pendarahan yang sangat hebat akibat dia terguncang-guncang di kereta kuda yang berlaju sangat cepat. Jadi orang yang mengidap hemofilia ini bisa juga dia mengalami pendarahan dari hidungnya, kayak mimisan dari hidung, mungkin dari kuping juga. Mungkin ada yang dokter mungkin bisa bantu menjelaskan di kolom komentar. Dan karena sangat panik, akhirnya istrinya Tsarina Alexandra menghubungi Grigory Rasputin untuk mengobati anaknya tersebut. Dan anehnya Grigory Rasputin hanya memberikan sedikit
doa dan juga kata-kata bahwa kamu akan baik-baik saja. Dan dalam sekejap pendarahan tersebut itu berhenti. Dalam sekejap anaknya Alexei pulih kembali menjadi baik-baik saja. Dan dokter kerajaan yang menyaksikan hal tersebut bersaksi bahwa hal tersebut benar-benar suatu keajaiban. Ini tidak bisa dijelaskan secara ilmiah apa yang dilakukan oleh Grigori Rasputin ini. Jadi terlepas dari sosoknya yang kontroversial dan juga sangat tidak bermoral ini, dia juga memiliki keajaiban yang luar biasa yang membuat anggota kerajaan bertekuk lutut dan patuh terhadap apapun yang dikatakan oleh Grigori Rasputin. Dan semakin hari, dia semakin dekat dengan keluarga kerajaan dan banyak ikut andil dalam membuat keputusan-keputusan dalam bernegara. Meskipun Grigori Rasputin ini sama sekali tidak mengerti tentang politik maupun cara bernegara. Tetapi apapun yang dikatakan oleh Grigori Rasputin itu seperti pesan dari Tuhan yang harus dipatuhi dan segera dilaksanakan. Hingga akhirnya muncul opini-opini publik yang mengatakan bahwa Tsar Alexander Nicholas II dan juga Tsarina Alexandra seperti boneka yang dikontrol oleh Rasputin, hingga muncul pamflet-pamflet, poster-poster yang mungkin bertebaran di kota, poster raja dan ratu seperti dikontrol boneka, dan yang mengontrol tersebut adalah Grigori Rasputin. Dan mencapai puncaknya ketika Tsar Nicholas menyatakan bahwa Rusia akan ikut berperang dalam Perang Dunia Pertama, di mana hal ini mengakibatkan Rusia menerima kekalahan dan membuat pejabat-pejabat Rusia pada saat itu memutuskan untuk bersekongkol melakukan pembunuhan terhadap Grigori Rasputin karena dinilai Grigori Rasputin ini menjadi pengaruh yang sangat buruk bagi kerajaan Romanov. Banyak upaya pembunuhan dilakukan untuk membunuh Grigori Rasputin, namun rata-rata upaya-upaya tersebut selalu gagal. Hingga akhirnya ada konspirasi pembunuhan yang dilakukan oleh pangeran kerajaan yang bernama Felix Yusupov, Grand Duke Dmitry Pavlovich, sepupu Tsar Nicholas II, dan juga anggota Duma yaitu Vladimir Purishkevich, di mana mereka telah menyusun rencana sedemikian rupa untuk membunuh Grigori Rasputin. Pada puncak musim dingin 30 Desember 1916, Pangeran Felix Yusupov melancarkan rencana pembunuhan Grigori Rasputin. Mereka menggunakan Rasputin untuk jamuan makan di istananya, yang disebut Yusupov Palace, ya, istana dari Pangeran Felix Yusupov ini. Mereka berniat untuk melakukan jamuan makan tersebut di ruang bawah tanah dengan alasan ruangan atas itu digunakan istrinya untuk berpesta, dan juga dengan alasan agar lebih tenang dan juga lebih santai. Akhirnya Yusupov mengajak Grigori Rasputin untuk makan di ruang bawah tanah. Dan untuk meyakinkan Rasputin bahwa memang ada pesta di atas, Yusupov meminta teman-teman yang memang sudah standby di atas untuk menghidupkan musik yang sangat keras pada saat itu. Jadi Yusupov ini memilih ruang bawah tanah ini bukan tanpa sebab, karena jika nantinya akan terjadi baku tembak dan lain sebagainya, itu diharapkan suaranya tidak terlalu terdengar di luar, karena jika mereka melakukannya di ruang bawah tanah. Karena jika mereka menembak di ruang bawah tanah, sudah pasti itu akan kedap suara. Lalu singkat cerita, Pangeran Yusupov mengajak berbincang-bincang Grigori Rasputin, baik tentang negaranya, politik, dan lain sebagainya, sambil menawarinya minum anggur. Dan Yusupov juga telah menyiapkan makanan-makanan yang dia yakin bahwa makanan tersebut adalah makanan favorit dari Grigori Rasputin. Dan dia memberikan racun cyanida dalam makanan tersebut. Jadi mungkin teman-teman sudah mengetahui baik dari berita dan berbagai macam peristiwa yang sudah terjadi bahwa karakteristik dari racun cyanida ini adalah tidak berbau, tidak berasa, dan memberikan reaksi yang sangat cepat. Namun anehnya, ketika Rasputin memakan makanan tersebut, dia tidak mati-mati. Bahkan dia meminta nambah. Dia nambah lagi makanan yang dia makan. Dan hal tersebut membuat Yusupov ini agak kebingungan. Kenapa Rasputin ini tidak mati-mati? Hingga akhirnya Yusupov mungkin berpikir bahwa mungkin racunnya kurang gitu. Padahal sebenarnya racun yang digunakan itu mungkin dosis untuk orang satu kampung. Tapi Rasputin nggak mati-mati gitu. Akhirnya dia menawarkan minuman tambahan kepada Rasputin, di mana di minuman tersebut dia sudah memberikan racun cyanida tambahan dengan dosis yang lebih tinggi lagi. Lalu karena dinilai kurang efektif, akhirnya Yusupov naik ke atas dan juga merundingkan tentang rencana tersebut kepada teman-teman dan juga saudara-saudaranya. Dia menanyakan hal apa yang harus dia lakukan karena Rasputin ini tidak mati dengan racun cyanida yang telah diberikannya. Lalu akhirnya mereka telah memutuskan bahwa Yusupov akan turun lagi sendiri ke bawah dan juga menembak Rasputin karena rencana mereka dengan menggunakan racun cyanida ini gagal. Nah, setelah itu Yusupov turun lagi kembali ke ruang bawah tanah untuk mengecek Rasputin. Dan dia melihat Rasputin itu sedang seperti orang yang sesak nafas. Namun tiba-tiba Rasputin ini kembali berdiri, bangun, dan terlihat lebih segar, lebih energik dari sebelumnya. Ini membuat Yusupov ini makin ketakutan. Ini orang udah diracun cyanida
porsi sekampung, malah justru tambah lebih bertenaga. Dan pada momen itu, Rasputin juga melihat gelagat yang aneh dari Yusupov. Dan Yusupov secepat mungkin memberanikan diri mengambil revolver miliknya dan juga menembakkan tepat di jantung Rasputin, tepat di jantung Grigori Rasputin, dan Rasputin berteriak hingga dia akhirnya jatuh ke lantai dan juga bersimbah darah. Karena mendengar tembakan tersebut, teman-teman dan juga saudaranya akhirnya turun ke ruang bawah tanah tersebut dan juga mengecek denyut nadi dari Grigori Rasputin, dan mereka mengatakan bahwa sudah tidak ada denyut nadi lagi. Lalu akhirnya mereka naik ke atas dan mereka menundingkan di mana mereka akan membuang jasad dari Grigori Rasputin, karena jika mereka tidak berhati-hati, apalagi sampai diketahui oleh Tsar Nicholas dan juga Tsarina, tentunya hal tersebut akan memberikan mereka masalah yang luar biasa. Namun karena Yusupov ragu bahwa Rasputin ini sudah mati, mengingat Rasputin diberikan cyanida porsi satu kampung tapi dia malah lebih energik, Yusupov ini ragu dan juga mencoba untuk memastikan apakah Rasputin benar-benar sudah mati. Lalu dia turun kembali ke ruang bawah tanah sendirian dan dia menggoyang-goyangkan badan Rasputin. Namun anehnya ketika pada saat dia menggoyang-goyangkan, mata Rasputin tiba-tiba kembali melek. Dan dia dengan seketika mencekik Yusupov. Dan pada saat itu Yusupov tidak memegang pistola lagi, dia tidak memegang revolvernya lagi karena itu sudah diberikan ke temannya. Lalu saat itu dia memberontak, akhirnya dia mampu lepas dari Rasputin dan dia naik ke atas untuk meminta bantuan kepada teman-temannya. Dan akhirnya mereka turun. Pada saat itu Rasputin sudah berhasil kabur dan keluar. Lalu akhirnya mereka melakukan pengejaran untuk mengejar Grigori Rasputin. Dan dalam pengejaran tersebut, Purishkevich yang memegang pistol pada saat itu, dia menembakkan 2 peluru kepada Grigori Rasputin, dan anehnya 2 peluru tersebut meleset. Hingga akhirnya dia menembakkan lagi 2 peluru dan akhirnya 1 peluru mengenai tepat di kepala Grigori Rasputin. Dan pada saat itu Grigori Rasputin benar-benar mati. Dan mereka membungkus Grigori Rasputin dengan kain dan juga karpet dan mengikatnya dengan mungkin rantai dan juga pemberat. Dan akhirnya mereka membuang jenazah dari Rasputin ini ke sungai Neva. Dan pada tahun 1916, Rusia sudah sekitar 2 atau 3 tahun itu berkecimpung dalam Perang Dunia Pertama. Karena bukan lawan yang seimbang, korban Rusia jauh lebih besar dari yang pernah diderita negara manapun sebelumnya. Dan karena sudah melemahnya militer dari Tsar Nicholas II pada saat itu, disinilah terjadi pemberontakan yang sangat dahsyat. Dan pada tahun 1917, Menshevik dan juga Bolshevik bersatu untuk menggulingkan kekaisaran Tsar Nicholas II. Mereka menangkap Tsar Nicholas dan juga keluarganya, baik istri dan juga anaknya. Lalu mereka melakukan pembantaian terhadap mereka semua. Dan setelah kekaisaran Tsar Rusia digulingkan, Menshevik digulingkan oleh Bolshevik. Dan setelah itu semua, Menshevik digulingkan oleh Bolshevik pada bulan Oktober. Dan semenjak saat itu, Vladimir Lenin mendirikan Uni Soviet. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Dan ternyata suatu kerajaan yang sangat besar itu juga mampu jatuh atau juga hancur jika rajanya tidak mampu memiliki kemampuan bernegara yang baik dan juga kemampuan berpikir secara rasionalis. Dan di balik permasalahan politik tersebut, ternyata ada sosok Grigori Rasputin di balik runtuhnya kerajaan Rusia terakhir yang dipimpin oleh Tsar Nicholas II atau Romanov family.